Ini Ani. Ani merupakan seorang remaja berusia 12 tahun. Sejak dahulu, ia memiliki tubuh yang kecil dan kurus. Namun, seperti remaja pada umumnya seusia Ani, tubuh Ani juga mulai berkembang, semakin tinggi dan semakin bertambah berat badannya. Sebagai anak yang khawatir dengan berat badan, ia pun berusaha untuk membatasi asupan makan. Ia mencoba untuk melewatkan sarapan dan makan siang dengan porsi yang sedikit. Namun, kondisi lapar itu membuat perutnya keroncongan sepanjang hari. Tidak jarang, Ani harus menahan malu ketika irama perutnya terdengar oleh temannya saat jam kelas. Ia pun pulang dengan keadaan yang sangat lapar. Tidak dapat menahan rasa laparnya tersebut, Ani akan memakan apa saja yang bisa ia temukan. Kue, permen, keripik, dan semua makanan cepat saji lainnya. Seiring waktu berjalan, hal ini menjadi kebiasaan bagi Ani. Suatu waktu, Ani melihat video seorang gadis yang memuntahkan apa yang telah ia makan secara paksa setelah makan banyak untuk menjaga berat badannya. Ani pun tertarik untuk mencobanya sendiri. Ia melakukan hal ini pertama kali saat ia kelas 1 SMA setelah memakan setengah bak es krim sendirian. Ternyata tidak sesulit itu ya, cakap Ani yang merasa lebih tenang setelah membuang asupan kalori dari setengah bak es krim yang telah ia makan. Hal ini pun kemudian membuat Ani terus-menerus melakukan perilaku yang sama dan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, apakah teman-teman tahu apa yang terjadi pada Ani? Ya, Ani mengalami sebuah gangguan makan yang dikenal dengan istilah bulimia nervosa. Bulimia nervosa? Apa ya itu? Bulimia nervosa merupakan salah satu gangguan makan yang dicirikan oleh 3 karakteristik. Yang pertama, adanya episode berulang binge eating, yaitu makan dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam waktu 2 jam dengan jumlah yang banyak dan berlebih serta dengan rasa kontrol yang kurang, seperti perasaan tidak dapat berhenti makan atau tidak dapat mengendalikan berapa banyak makanan yang dimakan. Yang kedua, purging, yaitu upaya kompensasi yang tidak tepat dalam mencegah penaikan berat badan, seperti muntah secara paksa, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik atau obat-obatan lainnya, berpuasa, dan juga olahraga dengan berlebihan. Yang ketiga, evaluasi diri yang terlalu terpengaruh oleh bentuk tubuh dan juga berat badan, seperti takut akan penambahan berat badan, keinginan untuk menurunkan berat badan, dan ketidakpuasan akan bentuk tubuh. Yang mana ketiga hal ini terjadi dalam rata-rata setidaknya 1 kali seminggu selama 3 bulan. Lalu, apakah orang yang khawatir akan berat badannya seperti Ani saja yang dapat mengalami gangguan ini? Tentu saja tidak. Ada beberapa faktor risiko dan juga prognosis dari gangguan ini. Yang pertama adalah faktor temperamen, yaitu kekhawatiran mengenai berat badan, self-esteem atau harga diri yang rendah, gejala-gejala depresi, gangguan kecemasan sosial, dan juga gangguan cemas berlebih. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu internalisasi tubuh ideal yang harus kurus dapat berujung kepada timbulnya kekhawatiran mengenai berat badan dan kemudian pada gangguan ini. Dan faktor yang terakhir adalah faktor genetik dan juga psikologis, termasuk obesitas pada masa kanak-kanak dan juga kematangan pubertas dini, serta riwayat keluarga dengan gangguan ini juga dapat meningkatkan risiko mengalami bulimia nervosa. Mungkin terlihat sederhana, tetapi gangguan ini memiliki banyak dampak yang perlu diperhatikan loh teman-teman. Dampak yang dapat terjadi diantaranya adalah komplikasi permasalahan jantung, termasuk detak jantung tidak teratur dan juga gagal jantung, tekanan darah rendah, dehidrasi, ulus dan pankreatitis, radang dan atau pecah kerongkongan, perusakan dan penguningan gigi, kelelahan, otot lemah, ketidakteraturan sistem reproduksi, termasuk ketidakseimbangan hormonal, menurunnya dorongan seksual, dan terganggunya siklus menstruasi pada perempuan, rambut yang kering dan rontok, kulit yang kering dan kasar, serta kuku yang kering dan rapuh. Dan termasuk permasalahan kesehatan mental dan emosional, meliputi tindakan atau pikiran depresif, kecemasan, perilaku obsesif-kompulsif, mood swing, self-harm, dan bahkan perilaku bunuh diri. Apabila teman-teman atau orang yang teman-teman kenal mengalami kondisi serupa, perlu diperhatikan ya teman-teman. Teman-teman mungkin memerlukan bantuan dokter, psikolog, ataupun psikiater untuk menemani perjalanan teman-teman atau orang yang teman-teman kenal dalam menghadapi kondisi ini.
Dan jangan sok diagnose ya teman-teman.